Berdasarkan hitung-hitungan matematika, saudara-saudara, 3 dari 4 tim Asia Tenggara ini punya potensi besar lolos ke putaran ketiga. Ada Indonesia atau Vietnam, kemudian Thailand dan Malaysia, saudara-saudara. Tetapi Filipina juga masih punya peluang lolos, saudara-saudara. Jadi ini terbuka, saudara-saudara, terbuka. Semuanya akan ditentukan pada pertandingan terakhir, pada pertandingan di bulan Juni ini, saudara. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator Gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita obrolin, kita omongin, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, maupun tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini, mulai minggu ini saudara-saudara, minggu ini para pelatih tim nasional dari seluruh Asia ini sudah mengumpulkan para pemainnya, mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya dalam sebuah pemusatan latihan nasional. Nah, mereka sudah mengumpulkan pemain, begitu pula dengan tim-tim dari Asia Tenggara. Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, kemudian Filipina, Myanmar, terus mana lagi ya? Semua sudah mulai mengumpulkan pemain untuk menjalani latihan. Target mereka adalah 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia tanggal 6 dan tanggal 11 Juni 2024, saudara-saudara. Itu adalah 2 pertandingan terakhir sekaligus 2 pertandingan penentuan. Dari 2 pertandingan itu sebenarnya ini ya, kalau mau jujur ya, peluang negara-negara Asia Tenggara untuk lolos ke putaran ketiga itu masih besar. Ada beberapa negara yang punya peluang besar. Setidaknya ada 3 dari 4 negara ini punya peluang amat sangat besar sekali. Kita tahu Indonesia atau Vietnam di grup F, tetapi peluang Indonesia jauh lebih besar karena butuh 3 poin. Kemudian Thailand di grup C itu juga punya potensi besar lolos ke putaran berikutnya. Begitu pula Malaysia di grup D itu punya peluang lolos ke putaran ketiga. Tetapi bukan hanya 3 dari 4 negara itu yang saya sebutkan tadi. Tim seperti Singapura, seperti Filipina itu juga masih punya potensi untuk lolos ke putaran ketiga, saudara-saudara. Itu nanti akan sangat tergantung pada hasil pertandingan tanggal 6 dan tanggal 11 Juni 2024, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya peluangnya masih sangat terbuka. Masih terbuka lebar untuk Asia Tenggara mengirimkan lebih dari 1 wakil ke putaran ketiga, saudara-saudara. Saya sih berharap akan ada 3 atau 2 atau beberapa tim lah. Beberapa tim dari Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga, saudara. Penting sekali, saudara-saudara, penting sekali untuk mengirimkan lebih dari 1 wakil Asia Tenggara di putaran ketiga, saudara-saudara. Penting sekali. Kalau pada Piala Dunia 2022, kualifikasi Piala Dunia 2022 itu ada Vietnam yang tampil di putaran terakhir, saudara-saudara, di grup Asia, saudara-saudara. Itu satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Dan kalau sebelum-sebelumnya ada Thailand. Nah, saya berharap ini ya, untuk edisi kali ini 2026 ini ada setidaknya 2 atau 3 wakil Asia Tenggara di putaran ketiga. Itu akan bagus sekali, saudara-saudara. Bagus sekali. Bagus sekali. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan level sepak bola di kawasan. Level sepak bola ASEAN ini
akan sejajar dengan kawasan-kawasan lain, kawasan Asia Timur, kawasan Asia Barat, kawasan Asia Tengah. Itu bagus sekali supaya kita ini sebagai negara-negara Asia Tenggara ini maju bersama, saudara-saudara. Maju bersama, dan itu akan ditentukan di pertandingan terakhir, saudara-saudara. Pertandingan terakhir tanggal 6 dan tanggal 11 Juni 2024. Kita lihat saja misalnya ya di grupnya Thailand. Thailand itu ada di grup C. Di klasemen Thailand itu memang ada di posisi ketiga. Dia dengan 4 poin. 4 poin, sementara Korea Selatan itu ada di posisi pertama dengan 10 poin, dan Cina di posisi kedua dengan 7 poin. Tetapi saudara-saudara, dalam 2 pertandingan berikutnya itu, saudara-saudara, Thailand akan menghadapi Cina. Thailand akan menghadapi Cina dan Singapura di pertandingan terakhir. Kalau Thailand mampu mengatasi Cina, maka poin Thailand dan Cina itu akan sama. Akan sama-sama mendapatkan 7 poin. Berarti nanti pertandingan terakhir itu Thailand akan sedikit lebih ringan karena berhadapan dengan Singapura, sesama tim dari Asia Tenggara. Sementara Cina akan berhadapan dengan Korea Selatan, saudara-saudara. Jadi ini punya potensinya di sini. Kunci kemenangan Thailand, kunci kelolosan Thailand ke putaran ketiga itu ada di pertandingan melawan Cina. Walaupun saudara-saudara, walaupun pada pertandingan pertama melawan Cina di Bangkok itu November 2023 itu Thailand kalah 1-2, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti peluangnya tertutup, karena waktu itu dengan waktu sekarang itu tentu saja sudah berbeda, saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, di grup D. Di grup D itu ada grupnya Malaysia. Malaysia itu ada di posisi ketiga klasemen sementara di grup D dengan 6 poin. Malaysia, Harimau Malaya itu tertinggal 3 poin dari Kirgistan di posisi pertama dan Oman di posisi kedua. Kirgistan dan Oman itu sama-sama punya 2 poin. Mereka juga punya selisih gol yang sama, plus 6, saudara-saudara. Plus 6, sementara Malaysia minus 2. Nah, tetapi saudara-saudara, pada pertandingan tanggal 6 Juni 2024, Malaysia akan bertemu dengan Kirgistan. Malaysia akan bertemu dengan Kirgistan, Oman bertemu dengan Cina Taipei. Di atas kertas Oman akan bisa mengalahkan Cina Taipei dan Oman akan mendapatkan 12 poin. Nah, ini artinya apa? Artinya kunci kelolosan Malaysia itu akan ditentukan melawan Kirgistan. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Kirgistan, saudara-saudara, kalau Malaysia bisa mengalahkan Kirgistan, peluang lolos itu besar sekali karena di pertandingan terakhir akan bertemu dengan Cina Taipei. Sementara Kirgistan pada pertandingan terakhir akan bertemu dengan Oman yang lebih berat. Akan bertemu dengan Oman yang lebih berat. Dan pada pertandingan pertama di Stadion Nasional Bukit Jalil, saudara-saudara, bulan November kalau nggak salah, itu pertandingan pertama di grup ini, Malaysia itu berhasil mengalahkan Kirgistan 4-3. Walaupun sekarang akan main di Bishkek itu walaupun akan main di Bishkek dengan kondisi yang tentu saja berbeda, bukan berarti peluang Malaysia itu tertutup. Gini saudara-saudara, Malaysia ini sekarang kompetisi dalam negeri dia sudah berjalan lagi. Itu berarti para pemain dalam kondisi pertandingan, dalam kondisi siap tempur. Beda kasus ketika Malaysia bertemu Oman pada bulan Maret. Waktu itu kompetisi di Malaysia sedang libur dan liga itu, tim-tim liga itu sedang menjalani pre-season, pramusim. Itu berarti secara fisik, secara kebugaran itu baru dalam tahap awal-awal pembentukan tim. Nah, sekarang kondisinya Malaysia itu sudah, pemain-pemain Malaysia itu sudah dalam proses kompetisi, sehingga kebugaran fisik ini tidak akan lagi menjadi masalah. Jadi peluang Malaysia untuk mengalahkan Kirgistan ini ada. Ada ya saudara-saudara, saya bilang ada. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Kirgistan nanti di pertandingan terakhir, aku yakin, saya percaya Malaysia akan bisa mengalahkan Taiwan, Cina Taipei. Dan itu berarti kalau 2 kemenangan didapatkan Malaysia, otomatis mereka akan lolos ke putaran ketiga, saudara-saudara. Saudara-saudara, selanjutnya ada di grup F. Di grup F itu ada Indonesia di situ. Indonesia, ada Vietnam, ada Filipina. 3 tim Asia Tenggara yang secara teori, secara matematika, secara hitung-hitungan di atas kertas itu masih punya peluang yang sama untuk lolos mendampingi Irak. Karena di grup ini hanya Irak yang sudah pasti lolos. Irak itu sudah mendapatkan 12 poin dari 4 pertandingan. Dia 100% selalu menang, saudara-saudara. Sementara Indonesia ada di posisi kedua dengan 7 poin. Kemudian
Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin dan Filipina di posisi keempat dengan 1 poin. Hitung-hitungannya secara teori saudara-saudara, Indonesia hanya butuh 3 poin. Kalau Indonesia bisa mendapatkan 3 poin, Indonesia akan lolos ke putaran ketiga. Tetapi kan Indonesia akan menghadapi Irak saudara-saudara di pertandingan tanggal 6. Kemudian tanggal 11-nya akan bertemu Filipina. Jadi begini, Vietnam itu nanti akan bertemu dengan Filipina terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Irak. Sementara Filipina bertemu dengan Vietnam dulu baru bertemu dengan Indonesia. Kalau Indonesia tidak mampu mengalahkan Irak maupun kalah dalam arti Indonesia kalah 2 pertandingan saudara-saudara, kalah dari Irak dan kalah dari Filipina saudara-saudara. Sementara Vietnam itu mampu mengalahkan Filipina dan mampu mengalahkan Irak saudara-saudara. Otomatis Irak dan Vietnam yang akan lolos ke putaran ketiga. Begitu pula Filipina saudara-saudara, begitu pula Filipina. Kalau Filipina bisa menang 2 pertandingan dan Vietnam juga kalah saudara-saudara pada 2 pertandingan, Filipina yang akan lolos. Filipina yang akan lolos nanti akan hitung-hitungan selisih gol dan head to head dengan Indonesia saudara-saudara. Dan kalau Filipina mengalahkan Indonesia kan otomatis head to headnya menang Filipina saudara-saudara, karena pada pertandingan pertama di Manila itu hasilnya imbang saudara-saudara, 1-1 kalau nggak salah. Jadi ini peluang di grup F ini juga masih terbuka. Indonesia tidak boleh sombong, Indonesia tidak boleh jumawa, Indonesia tetap harus fokus, harus berkonsentrasi, harus serius memenangkan pertandingan melawan Irak, memenangkan pertandingan melawan Filipina saudara-saudara. Untuk menunjang target lolos ke putaran ketiga saudara-saudara, para pelatih tim nasional di Asia Tenggara ini menampilkan skuad terbaiknya. Mereka memanggil para pemain terbaik yang bisa dipanggil, yang dimiliki. Karena ini agenda FIFA saudara, otomatis semua pemain terbaik mereka panggil saudara. Kita lihat saja misalnya Masa Tadaisi, pelatihnya Thailand ini saudara-saudara, dia memanggil pemain-pemain yang senior-senior lah, yang sangat berpengalaman, yang punya cap sangat banyak. Misalnya si Teraton Bunmatam itu kembali dipanggil. Bukan kembali dipanggil ya, memang dia selalu dipanggil. Kapten, dia baru saja membawa Buriram United juara. Kemudian Canatip juga masih kembali dipanggil setelah kayaknya sempat absen di pertandingan sebelumnya. Kemudian si Terasil Dangda, Supacai Jahidet juga dipanggil, Supanat Muenta, pemain yang main di Belgia. Kemudian si Sarah Yuyen, kemudian si Elias Dolah itu juga dipanggil saudara-saudara. Itu juga dipanggil. Sementara Malaysia itu juga memanggil beberapa pemain yang cukup bagus, walaupun Faisal Halim dan Arif Aiman tidak mereka panggil. Dominic Tan, kemudian Darren Lock, Stuart Wilkin, Hendrik, kemudian Paulo Josue, Safawi Rashid, kemudian siapa lagi ya? Akia Rashid, itu semuanya dipanggil. Sementara Vietnam itu si Nguyen Tien Linh juga dipanggil, Nguyen Quang Hai juga dipanggil, dan Van Lam saudara-saudara, dan Van Lam yang kemarin sempat absen karena cedera, kiper dari Rusia itu juga dipanggil saudara-saudara. Sementara Filipina itu juga memanggil banyak sekali pemain abroad, walaupun si Rafael Obermeier ternyata tidak jadi dipanggil. Saya nggak tahu kenapa, apakah cedera atau apa, tetapi Rafael Obermeier yang mantan pemain Bayern Munchen itu tidak dipanggil. Selebihnya semuanya pemain-pemain yang dipanggil banyak sekali saudara, termasuk Kevin Ray Mendoza, kipernya Persib Bandung, bahkan Antonio Pintus, kipernya PSS Sleman itu juga dipanggil. Selain tentu saja Neil Eitridge, kemudian ada lagi banyak sekali saudara-saudara, banyak sekali Kevin Ingriso, kemudian Zico Bailey, pemain dari New Mexico United, pemain keturunan baru mereka panggil. Kemudian Matthew Baldissimo, pemain dari York United dari Kanada, pemain keturunan itu juga mereka panggil. Kemudian banyak saudara-saudara, banyak sekali mereka panggil, termasuk Patrick Rachel dari Kuala Lumpur City FC juga mereka panggil. Kemudian ada lagi Alec Moniz, itu pemain baru juga, pemain keturunan baru dari New England Revolution. Jadi ini mereka semua memanggil para pemain terbaiknya.
Penting sekali saudara-saudara, penting sekali bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mengirimkan wakil, lebih dari satu wakil ke putaran ketiga. Penting sekali saudara-saudara, penting sekali walaupun walaupun ada kemungkinan juga yang lolos cuma hanya ada satu. Nah, itu ada peluangnya, ada hanya satu tim, tetapi ada bagusnya juga lebih dari satu saudara-saudara. 2 atau 3 tim itu bisa lolos, itu akan bagus sekali. Bagus sekali kalau ada tim dari Asia Tenggara bersaing. Bukan kita saling menjelekkan, bukan, tetapi justru kita harus senang kalau ada negara tetangga kita, negara jiran kita, negara sahabat kita yang terdekat lah. Gak usah jauh-jauh, yang terdekat itu berprestasi, mampu sukses di level Asia, mampu tampil di putaran ketiga. Syukur-syukur ada tim dari Asia Tenggara yang nantinya lolos ke Piala Dunia. Karena itu bagus, itu akan membuat meningkatkan level sepak bola di kawasan, meningkatkan level sepak bola di Asia Tenggara itu untuk sejajar dengan kawasan-kawasan lain. Selama ini kan sepak bola Asia Tenggara itu selalu tertinggal, dianggap kelas 2 di Asia, jauh tertinggal dari Asia Timur, seperti Jepang, seperti Korea, seperti Cina, atau dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, kayak begitu. Sekarang ini sebenarnya kesempatannya besar sekali saudara-saudara. Kesempatannya besar dari pembagian grup yang ada seperti ini dan komposisi klasemen sementara sebelum 2 pertandingan terakhir ini, saya berani menjamin setidaknya akan ada minimal satu pemain dari negara Asia Tenggara yang akan tampil di putaran ketiga. Minimal satu saudara-saudara, minimal satu. Dan kalaupun tidak beruntung ya 2, bisa satu itu sudah pastilah. Itu di grup F itu sudah pasti akan ada satu wakil dari Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga, entah Indonesia, entah Vietnam, entah Filipina. Tetapi bisa juga 2, Thailand atau Malaysia, atau bisa juga 3. Itu saudara-saudara, saya sih berharap ada 3 negara bisa lolos saudara-saudara. Ada 3 negara yang lolos saudara-saudara. Wah, itu alhamdulillah sekali saudara-saudara. Itu alhamdulillah sekali. Itu menunjukkan bahwa level sepak bola di Asia Tenggara itu sudah meningkat. Level di ASEAN ini sudah bagus, sudah sejajar dengan Asia Timur, sudah sejajar dengan Asia Barat, sudah sejajar dengan Asia Tengah. Itu bagus sekali saudara-saudara. Karena selama ini kita tahulah Asia Tenggara ini selalu diremehkan saudara-saudara. Di Korea, di Jepang sana itu selalu memandang sebelah mata di Asia Tenggara. Begitu pula di Arab Saudi, di Qatar, di Iran, itu selalu merendahkan tim-tim sepak bola dari Asia Tenggara, baik level tim nasional maupun level klub. Padahal saudara-saudara, potensi terbesar Asia Tenggara di sepak bola itu bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan kalau negara-negara sesama Asia Tenggara ini bekerja sama saudara-saudara. Bekerja sama. Asia Tenggara itu punya pemain-pemain yang sebenarnya bagus-bagus. Baik pemain-pemain lokal dari Asia Tenggara maupun pemain-pemain keturunan. Sekarang ini sudah eranya era globalisasi. Pemain keturunan Indonesia juga banyak sekali. Pemain keturunan Vietnam. Vietnam? Mana itu? Filipina juga banyak sekali. Pemain keturunan Thailand juga banyak. Pemain lokal Thailand itu juga beberapa main di Jepang. Beberapa ada yang main di Belgia. Indonesia juga sama. Filipina apalagi saudara-saudara. Jadi ini potensi sepak bola Asia Tenggara itu harus dikembangkan secara maksimal. Dan semuanya harus maju bersama saudara-saudara. Jangan lagi ada iri-iri dengkilah. Jangan ada lagi melecehkan, menghina-hina sebagai sesama negara Asia Tenggara. Jangan. Kalau ada tim dari Asia Tenggara yang sukses sampai ke level Asia, sampai ke putaran ketiga, sampai ke lolos ke Piala Dunia, itu harus kita dukung. Dan kita harus ikut senang, harus ikut bangga saudara-saudara. Bukan malah kita membencinya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah membicarakan semua hal tentang peluang tim dari Asia Tenggara untuk lolos ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saudara-saudara. 2 pertandingan terakhir akan digelar secara bersamaan tanggal 6 dan 11 Juni 2024 saudara-saudara. Berdasarkan hitungan matematika saudara-saudara, 3 dari 4 tim Asia Tenggara ini punya potensi besar lolos ke putaran ketiga. Ada Indonesia atau Vietnam, kemudian Thailand dan Malaysia saudara-saudara. Tetapi Singapura
Dan Filipina juga masih punya peluang lolos, saudara-saudara. Jadi ini terbuka, saudara-saudara, terbuka. Semuanya akan ditentukan pada pertandingan terakhir, pada pertandingan di bulan Juni ini, saudara-saudara. Karena itu semua pelatih tim nasional itu mempersiapkan skuadnya dengan sangat serius. Sekecil apapun peluangnya, sekecil apapun kesempatan akan mereka manfaatkan, akan coba mereka manfaatkan untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya, untuk bisa mengintip peluang tampil di Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Indonesia sedikit diuntungkan karena hanya butuh 3 poin. Begitu pula Thailand itu kalau dia menang 2 pertandingan dia akan lolos. Begitu pula Malaysia kalau dia menang 2 pertandingan lolos. Vietnam itu juga sama, kalau dia menang 2 pertandingan dia akan lolos. Filipina juga sama. Jadi Singapura juga. Jadi peluangnya masih ada, saudara-saudara. Ini penentuannya nanti di bulan Juni ini akan menarik sekali, akan sangat ketat. Semua tim akan bertanding untuk memenangkan pertandingan dengan lawan yang ya ada yang mendapat lawan mudah, ada yang mendapat lawan berat. Semuanya akan ditentukan di lapangan karena sepak bola bukan matematika, saudara-saudara. Bukan matematika, bukan ilmu pasti yang bisa diprediksi dengan tepat. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.